adik-adik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama kakak Agustina Halawa. Senang bertemu dengan kalian di video pembelajaran kimia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam belajarnya. Baik, sebelum kita memulaikan proses pembelajaran kita, jangan lupa berdoa dan siapkan alat tulisnya. Tahukah kamu mengapa daging yang disimpan di dalam lemari es dapat bertahan lebih lama dibandingkan dengan daging yang disimpan di tempat udara terbuka? Ternyata, suhu dingin dalam lemari es mampu memperlambat laju pembentukan bakteri pengurai makanan yang membuat makanan cepat basi dan membusuk. Nah, kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya laju reaksi. Sebelum kita masuk pada materi kita, terlebih dahulu kita mengetahui kompetensi dasar dari materi laju reaksi. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, mendeskripsikan pengertian laju reaksi, dan kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Lalu, apa itu laju reaksi? Laju reaksi adalah ukuran yang menyatakan cepat lambatnya suatu reaksi kimia berlangsung. Suatu reaksi kimia dapat terjadi bila mana ada tumbukan yang efektif antara molekul-molekul zat bereaksi. Kemudian, cepat lambatnya suatu laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor apa sajakah itu? Yang pertama, faktor konsentrasi. Pernahkah kalian melihat jalan raya yang ramai kendaraan dibandingkan dengan jalan raya yang sepi kendaraan? Manakah kemungkinan terjadinya tabrakan lebih besar? Dari ilustrasi yang diberikan, maka pada jalan raya yang ramai kendaraan, kemungkinan terjadinya tabrakan lebih besar. Lalu, apa hubungannya dengan laju reaksi? Konsentrasi berkaitan dengan jumlah partikel. Sama halnya dengan mobil mewakili banyaknya partikel zat bereaksi. Semakin banyak jumlah zat partikel zat bereaksi, maka kemungkinan terjadinya tumbukan efektif semakin besar, sehingga laju reaksi semakin cepat. Jadi, semakin besar konsentrasi, maka semakin cepat laju reaksi. Sebaliknya, semakin kecil konsentrasi, maka semakin lambat laju reaksi. Kemudian, faktor yang kedua adalah luas permukaan sentuh. Nah, pernahkah kalian melarutkan gula batu atau gula berukuran kotak dan gula pasir dalam air secara bersamaan? Kira-kira yang manakah yang cepat larut? Tentunya yang cepat larut adalah gula pasir. Nah, pada zat bereaksi semakin luas permukaan berarti semakin luas bidang sentuhnya. Kemungkinan terjadinya tumbukan efektif juga semakin besar, sehingga reaksinya semakin cepat. Nah, luas permukaan sentuh yang dimaksud di sini, misalkan gula batu yang berukuran kotak, jika dibagi menjadi 4, yang manakah luas permukaan lebih besar? Tentunya gula batu yang dibagi menjadi 4 ya, karena luas permukaannya sudah semakin besar. Nah, jadi semakin besar luas permukaan sentuh, maka semakin cepat laju reaksinya. Dan sebaliknya, semakin kecil luas permukaan sentuh, maka semakin lambat laju reaksi. Sekarang kita masuk pada faktor yang ketiga, yaitu suhu. Nah, misalkan saat kalian membuat teh dengan air panas dan air dingin, yang manakah yang cepat larut? Tentunya yang cepat larut adalah teh yang dibuat dengan air panas. Lalu, apa hubungannya dengan laju reaksi? Nah, suhu berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. Apabila suatu suhu dinaikkan pada suatu reaksi, maka energi kinetiknya akan bertambah, sehingga partikel akan lebih aktif bergerak dan kemungkinan terjadinya tumbukan akan bertambah, maka laju reaksi pun akan meningkat. Jadi, semakin tinggi suatu suhu reaksi, maka semakin cepat laju reaksinya. Sebaliknya, apabila suhu suatu reaksi diturunkan, maka laju reaksinya akan melambat. Baik, sekarang kita masuk pada faktor yang terakhir, yaitu katalis. Katalis digunakan untuk mempercepat reaksi kimia. Nah, pernahkah kalian dengar cerita tentang bak coblang? Apa tugas dari bak coblang? Tugas dari bak coblang adalah membuat kedua orang untuk lebih cepat jatuh cinta. Nah, bak coblang di sini sebagai katalis, sedangkan kedua orang yang sedang jatuh cinta adalah sebagai partikel bereaksi. Sekarang
Sekarang perhatikan grafik berikut ini. Pada grafik dapat dilihat energi potensial dan koordinat reaksi serta reaktan dan hasilnya. EA adalah energi aktivasi yang artinya puncak tertinggi untuk mencapai suatu reaksi. Pada grafik pertama, EA sebelum penggunaan katalis yaitu pada garis lurus dapat dilihat besarnya energi yang dibutuhkan untuk mencapai suatu reaksi. Kemudian pada grafik EA setelah penggunaan katalis yaitu garis putus dapat dilihat penurunan energi aktivasi yang digunakan. Dengan demikian, penambahan katalis dapat mempercepat reaksi sehingga partikel tidak mengeluarkan energi yang besar untuk bereaksi sehingga laju reaksi semakin cepat. Jadi, katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Sekarang, setelah mempelajari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, sekarang kita masuk pada contoh soal. Perhatikan bagan reaksi 4 gram kualon CaCO3 dengan larutan HCl pada masing-masing wadah berikut ini. Coba perhatikan wadahnya dan beberapa keterangan yang diberikan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh suatu suhu terdapat pada gambar nomor. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Mari kita bahas bersama. Sekarang kita fokus pada pertanyaannya, yaitu laju reaksi yang dipengaruhi oleh suhu. Nah, pada gambar telah diberikan beberapa keterangan. HCl2M itu termasuk ke konsentrasi, kemudian 25 derajat Celcius itu termasuk ke suhu, kemudian kualan serbun dan kualan keping itu termasuk ke luas permukaan. Sekarang pertanyaannya adalah yang dipengaruhi oleh suhu. Nah, yang perlu diperhatikan pada pertanyaan seperti begitu yaitu perhatikan suhunya dengan faktor-faktor lain itu sama. Berarti jawabannya adalah gambar yang 3 dan 4. Karena konsentrasinya sama, kemudian luas permukaannya sama. Yang berbeda adalah suhunya saja, yaitu 40 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius. Bagaimana? Mudah kan? Sekarang perhatikan data percobaan berikut ini. Pada data percobaan diberikan konsentrasi HCl dengan volume 25 ml, kemudian ukuran partikel Zen, kemudian suhu awal, dan waktu reaksi dalam menit. Pertanyaannya adalah perubahan laju reaksi yang terjadi pada percobaan 1 dan 4 dipengaruhi oleh. Jadi jawabannya yang mana? Mari kita bahas bersama. Sekarang kita fokus pada soalnya, yaitu perubahan laju reaksi yang terjadi pada percobaan 1 dan 4. Kita lihat konsentrasi HCl-nya sama, yaitu 0,2 molaritas, kemudian ukuran partikelnya. Ukuran partikel di sini mengarah ke luas permukaan. Pada percobaan pertama menggunakan pita, kemudian pada percobaan keempat menggunakan serbuk, kemudian suhu awalnya sama, yaitu 23 derajat Celcius, kemudian waktu reaksi pada percobaan pertama itu 10 menit, kemudian pada percobaan keempat selama 4 menit. Jadi jawabannya yang mana? Jadi ingat kembali tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Di sini yang berbeda adalah ukuran partikelnya atau luas permukaannya dengan waktu reaksi. Jadi jawabannya yang mana? Ya, betul sekali, luas permukaan. Ya, seperti yang kita bahas tadi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Bagaimana? Mudah kan? Baik, itu saja penjelasan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jangan lupa materinya diulang dan semoga materinya bermanfaat. Sekian, terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.